الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita mulai pembicaraan kita atau pelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz harap kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan penjelasan kita kali ini pembelajaran jarak jauh tafsir pertemuan ke-7, yaitu pembahasan tentang nafsu ya. Bahwa ketika kita mengetahui keberadaan manusia ya, salah satu manusia itu ya, salah satu pembentuknya yaitu manusia di dalam dirinya itu ada nafsu. Kita lihat surat Yusuf ayat 53 ya, halaman 197 jilid 1, surat Al-Qiyamah ayat 2, halaman 243 jilid 2, dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, halaman 262 di jilid 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u, dan aku tidak membebaskan nafsi terhadap diriku, minazzalali, dari kesalahan. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, al jinsa, yaitu jenis nafsu, la ammarotun, yakin memerintah. Lanya itu lam ibtidah ya. La ammarotun, yakin memerintah, kathiratul amri, yaitu banyak memerintah, bisui, kepada keburukan. Ilama, kecuali orang, ma itu bimaknaman ya, orang, rohima, yang mengasihi Robku. Fa'asomahu, kemudian menjaga Rob kepadanya. Inna Robbi, sungguhnya Robku, Gofurun, maha pengampun, Rohimun, dan maha penyayang. Nah di sini ya, tadi kita menjelaskan tentang nafsu, bahwa nafsu itu ada 3 ya. Ayat yang kita bahas pun ada 3. Pertama, nafsu yang pertama adalah dalam surat Yusuf ayat 53, yaitu nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu adalah nafsu yang berarti banyak memerintah. Memerintahnya kepada apa? Memerintahnya ammaroh itu kepada keburukan. Jadi nafsu ammaroh itu adalah nafsu yang mengajak dan memerintah kepada keburukan. Kalau kita lihat dalam bahasa sehari-hari ya, ada yang dikatakan nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan nafsu yang hanya mengajak kepada amarah dalam artian ini marah, bukan itu saja maksudnya, tapi setiap ajakan kepada keburukan, baik itu marah ataupun menyukai perbuatan dosa, itu kan, atau dan lain-lainnya, pokoknya yang bersifat keburukan, maka itu adalah disebut dengan nafsu ammaroh. Nah di sini ya, perkataan Nabi Yusuf di sini dalam surat Yusuf ini tidak akan terbebas dari ajakan nafsu ammaroh. Dalam artian nafsu ammaroh itu akan menggoda setiap manusia, semua manusia gitu kan, tanpa terkecuali akan digoda oleh nafsu ammaroh. Tapi ada orang yang terbebas dari nafsu ammaroh, yaitu orang yang diberi rahmat oleh Allah, sehingga dia terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah orang yang dijaga dari perbuatan buruk. Jadi yang pertama ya, kembali lagi, nafsu yang pertama adalah nafsu ammaroh gitu kan. Selanjutnya, inna Robbi Ghafurur Rahim. Apabila manusia berbuat dosa karena ajakan nafsu ammaroh tersebut, maka dia harus secepatnya bertaubat, karena sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi harus secepatnya bertaubat, karena sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dilanjut ya. Untuk ayat kedua ya, yaitu surat
Al-Qiyamah ayat 2. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Wala uksimu dan aku bersumpah. La-nya itu adalah la zaidah ya, tambahan. Wala uksimu dan aku bersumpah bin nafsi dengan nafsu al-lawamati ya, bin nafsi lawamah dengan nafsu yang menyesali. Allati talumu yaitu yang menyesali nafsaha terhadap dirinya. Wa ini jitahadat walaupun sudah bersungguh-sungguh si nafsu tersebut pil ihsani di dalam berbuat kebaikan. Wa jawabul qasmi, adapun jawab qasam tadi la uksimu ya. Kalau qasam itu ada jawab setelahnya. Wa jawabul qasmi, adapun jawab qasam mahzupun itu dibuang. Jadi kalau di sini jawabnya dibuang, berbeda dengan di ayat lain misalnya kalau surat wal asri kan, wal asri itu qasam, jawabnya innal insana lafi khusrin. Jadi kalimat yang memakai taukid setelah qasam itulah jawab qasam. Kalau di sini jawabnya dibuang, itu kan mahdhufun dibuang, ailatub asunna, yaitu yakin bakal dibangkitkan nafsu tersebut. Nah, itu latub asunna dibuang. Dula telah ditunjukkan alaihi terhadap dibuangnya lafaz latub asunna. Jadi sudah tahu lah gitu kan kenapa dibuang, karena sudah maklum. Gitu. La uksimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi nafsu yang bisa menyesali, bahwa sungguhnya nafsu itu akan dibangkitkan. Itu kira-kira ya maksud artinya. Nah, ini kita lanjutkan. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Yang disebut nafsu lawamah adalah nafsu yang baru bisa mencela atas dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi ketika dia berbuat dosa, dia menyesali. Kenapa mencela? Kenapa aku berbuat dosa? Kenapa aku tidak bisa menahan nafsu gitu kan? Tapi ya dia itu sebenarnya ya sudah berusaha untuk berhenti dari perbuatan dosa gitu kan, tapi belum bisa berhenti total dari perbuatan dosa tersebut. Nah, ini manusia yang masih dilingkupi nafsu lawamah sebenarnya wa ini ijtihadat fil ihsan ya, selalu berusaha untuk melaksanakan perbuatan baik. Tetapi seringkali dia terbawa nafsu kemudian menyesalinya. Itulah yang dimaksud dengan nafsu lawamah, yaitu nafsu yang baru bisa menyesali perbuatan dosa, belum bisa berhenti total dari perbuatan dosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsu, wahai nafsu al-mutmainnah yang tenang. Maksudnya mutmainnah itu adalah al-aminah yang aman. Jadi mutmainnah itu pertama artinya adalah aminah aman, wahya al-mu'minah yaitu yang sudah beriman. Irji'i maka kembalilah engkau ila rabbiki kepada Rabbmu. Yuqalu dikatakan laha terhadap nafsu tersebut dalika ucapan yang tadi irji'i ila rabbika indal mauti ketika meninggal. Ai irji'i yaitu ketika sakaratul maut ya. Ai irji'i yaitu kembalilah engkau ila amrihi kepada urusan Allah atau kepada perintah Allah, wa iradatihi dan kepada kekuasaan Allah. Rodiyatan dalam keadaan ridho, bisawabi karena mendapatkan pahala. Mardiyatan dan keadaan diridhoi indallahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diridhoi oleh Allah? Bi amalika karena bi amaliki ya, bi amaliki karena amalmu. Ai jami'atan yaitu terkumpul bainal wasfaini antara dua sifat yaitu rodiyah dan mardiyah. Wahuma lafadz rodiyah dan mardiyah itu halani, hal dua-duanya. Wa yuqalu dan dikatakan laha terhadap ucapan irji'i ila rabbik itu adalah terhadap nafsu fil kiamati pada hari kiamat. Padkhuli masuklah engkau fi jumlati ibadi dalam jumlah ataupun dalam golongan hamba-hambaku as-solihina yang solih. Wadkhuli dan masuklah engkau jannati surgaku ma'ahum beserta hamba-hamba yang solih.
Ini kita menjelaskan ya dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, kita menjelaskan nafsu yang ketiga. Nafsu yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang. Kalau di sini ditafsirkan yaitu yang aman. Aman di sini maksudnya aman dari kemusyrikan, dan juga akhirnya karena aman dari kemusyrikan menjadi nafsu yang menjadi orang yang mukmin. Cirinya adalah orang yang ketika kematiannya diseru dengan seruan. Seruannya di sini pertama, kembalilah kepada Robmu dalam keadaan ridho. Mereka nafsu tersebut ridho karena mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya amal yang layak untuk diberi pahala. Selanjutnya, seruan yang kedua disuruh masuk kepada golongan hamba-hamba Allah, dan yang ketiga dipersilahkan untuk memasuki surga. Nah, supaya menjadi orang yang seperti ini ya. Seperti ini yaitu diajak kembali kepada Rob, gitu kan, kepada Rob dengan keadaan ridho dan diridhoi, terus disuruh masuk kepada golongan hamba-hamba Allah, bahkan disuruh masuk, dipersilakan masuk kepada surga, maka selama hidupnya harus selalu berada di dalam rububiyah Allah. Karena di sini perkataannya juga irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Robmu. Jadi kembalilah kepada aturan Allah, kepada Rob, kepada rububiyah Allah. Maka kalau di dunianya kembali kepada rububiyah Allah, insya Allah ketika meninggal dia akan mendapatkan seruan seperti yang seruan dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi secara kita simpulkan ya, tadi ada 3 nafsu itu. Pertama nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk. Walaupun sebenarnya ya tidak semua orang bisa diajak kepada perbuatan yang buruk, karena ada orang yang Allah jaga dari perbuatan yang buruk tersebut. Nah, bagaimana kalau seseorang misalnya terbawa kepada perbuatan yang buruk? Di sini inna rabbi ghafurur rahim, maka haruslah bertaubat karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang baru bisa menyesali dirinya, menyesali ketika perbuatan baiknya kurang banyak, ketika dia berbuat buruk menyesali atas perbuatan buruknya. Walaupun dia ini, si nafsu ini adalah selalu berusaha dalam dalam menjalankan kebaikan. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu yang nafsu yang selama hidupnya berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia meninggal berhak disuruh oleh Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian ya penjelasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.